Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya, Sukses dengan Logika Tuhan. Kali ini saya akan menjelaskan salah satunya tentang bagaimana cara kita hidup sukses. Ini sudah diketahui dan dimaklumi oleh seluruh entrepreneur atau orang-orang sukses yang ada di manapun. Tetapi tidak semua orang memahami ini karena mungkin ada salah pengetahuan atau juga tidak pernah diajarkan di lingkungan pendidikan. Dan lingkungan pendidikan itu ada di sekolah, ada di orang tua, di lingkungan keluarga. Nah, anak-anakku sekalian, salah satu kita atau salah satu cara untuk menjadi orang-orang sukses, salah satunya adalah kita harus berani menghadapi risiko. Nah, kalau Anda baca buku-buku tentang entrepreneur, Anda baca buku-buku tentang kisah orang-orang sukses, Anda pasti dimanapun orang sukses pasti akan bertemu dengan yang namanya risiko. Dan risiko itu pasti berhasil mereka hadapi, sehingga mereka keluar dari risiko tersebut dan menjadi orang-orang sukses. Saya pernah membaca buku seorang yang dulunya seorang entrepreneur, kemudian mengalami failit sampai bangkrut dan sampai tidak tersisa harta kekayaannya, dan dia sampai terlunta-lunta, hidup mengontrak, bahkan sampai menggembel. Inilah risiko besar yang dihadapi oleh seseorang yang akan menghadapi kesuksesan. Tapi setelah orang tersebut berusaha menyelesaikan dan menghadapi risiko itu dengan penuh tanggung jawab, maka orang tersebut kembali bangkit dan berhasil menjadi salah satu orang paling sukses di dunia. Dan sekarang dia menjadi seorang yang sangat diteladani, sangat disegani dalam bidang bisnis. Dan beliau menulis buku, dan bukunya banyak dirujuk oleh para entrepreneur di seluruh dunia dan menjadi menjadi sumber inspirasi dan menjadi bahan ajar di dunia entrepreneur. Siapa dia? Beliau adalah Robert Kiyosaki. Siapa yang tidak mengenal beliau dengan bukunya Ayah Kaya dan Ayah Miskin itu, dan itu dicetak di seluruh dunia, dan tentu Anda pun bisa membacanya. Nah, kalau Anda membaca kisah Robert Kiyosaki, dulu dia dibesarkan oleh orang yang bapaknya seorang pengusaha yang punya mental entrepreneur, yang satu bapaknya seorang guru yang punya disiplin yang tinggi. Dan beliau mengatakan bahwa pola pikir seorang entrepreneur itu berbeda dengan pola pikir orang-orang yang tidak pernah terjun di bidang entrepreneur atau dalam bidang bisnis. Nah, ketika Robert Kiyosaki bisnis dan bisnisnya bangkrut, maka sama ayahnya yang berjiwa entrepreneur, dia dikasih selamat bahwa dia sudah mengalami satu tahap untuk menghadapi kesuksesan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi sesungguhnya kalau kita mau sukses, kunci salah satu yang harus kita miliki adalah kita harus berani menghadapi risiko. Nah, logikanya bahwa risiko besar itu pasti akan menghasilkan keuntungan yang besar kalau kita mampu menghadapinya. Nah, seperti kita ketahui, Bob Sadino almarhum, orang yang menjadi sukses di bidang entrepreneur di Indonesia, beliau memiliki uang yang tidak terhitung. Ketika beliau bertanya kepada seorang profesor gajinya berapa, dan mengatakan sekitar 40 juta. 40 juta masih bisa dihitung dengan kalkulator dan bisa diketahui dengan cepat. Tapi ketika beliau bertanya, berapa penghasilan saya per bulan, saya tidak tahu dan saya harus menghitungnya oleh konsultan atau auditor. Ini menandakan bahwa beliau telah sukses, telah mendapatkan kekayaan, dan dia bisa menikmatinya di masa tua. Kemudian beliau juga
mengatakan bahwa apa yang diraihnya itu bukan satu keberhasilan dalam satu tindakan, tapi beliau bangun selama 40 tahun. Dan risiko-risiko demi risiko-risiko besar, risiko-risiko kecil dia hadapi dan dia selesaikan. Sahabat-sahabat sekalian, kunci dari keberhasilan kita dalam hidup di muka bumi ini, dimanapun, dalam bidang apapun, dalam profesi apapun, maka keberanian menghadapi resiko itu, keberanian menghadapi risiko itu harus betul-betul dimiliki. Dan pola pikirnya yang harus dipahami oleh kita semua adalah ketika kita menyelesaikan risiko yang besar, maka pasti di balik risiko yang besar itu ada keuntungan yang besar. Dengan catatan kita harus dengan penuh tanggung jawab, penuh kesabaran, dan tetap optimis selesaikan risiko tersebut, hadapi risiko tersebut sampai kita bisa menyelesaikannya. Demikian sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Jadi sesungguhnya Allah akan memberi rezeki yang banyak kepada mereka yang berani berkorban. Dan salah satu pengorbanan kita yang kecil tapi bernilai besar adalah sholat. Maka sahabat-sahabat sekalian, marilah kita sama-sama untuk melaksanakan komitmen kita kepada Tuhan dan memohon pertolongan dan membangun optimisme untuk menghadapi risiko-risiko sebesar apapun dengan pengorbanan. Salah satu pengorbanan yang tindakannya kecil tapi maknanya besar adalah sholat. Anak-anakku sekalian, mari kita jadikan sholat itu sebagai pengorbanan kita yang kecil nilainya di hadapan kita, tapi sungguh besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kalau kita konsisten laksanakan 10-20 tahun ke depan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mapan, rezeki melimpah, dan kita bermanfaat bagi banyak orang. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.